SMP pas awal-awal hijrah ya gitu ya, awal hijrah. Ini masih hancur katanya gitu. Jadi Yadid ini belum layak untuk menghafal Al-Quran sebenarnya. Kalau melihat imam-imam yang masjid besar gitu sudah merasa itu udah seperti imam-imam Mekah gitu. Setelah Yadid dengar-dengar terus, oh ternyata mungkin ini gitu. Pas beli motor SMP itu masih SMP. Masih SMP, kelas 3 SMP. SMP udah bawa motor ya. 3 SMP. Nah, 3 SMP itu ya. Inna jahannama kanat mirsada. Awalnya itu dulu pada masa bulan Ramadan ya. Bisa dikatakan waktu remaja 2 SMP kalau tidak salah. Itu di masa-masa Yadid ini kan udah mulai aktif di masjid. Artinya dekat dengan keagamaan yang mana di dalam masjid tersebut juga terbiasa dekat sama jemaah-jemaah gitu kan. Artinya pada saat di masjid itu udah mulai aktif sehingga sudah tertarik itu dengan kegiatan keagamaan yang mana pada masa itu setiap kita kalau misalnya aktif dengan kegiatan keagamaan tak jauh dari kita suka mendengarkan kajian. Betul. Gitu ya, atau kita juga nggak jauh dari dengar ngaji-ngaji, kepo lah ya istilahnya. Jadi pada saat itu aktif lah dengan kegiatan dengar-dengar ngaji gitu di dekat handphone atau YouTube, sehingga termotivasi ingin menjadi seperti orang-orang yang berada di Mekah sana ya, yang mana mereka itu sering membacakan surah-surah di ayat-ayat Al-Quran dengan murotal, sehingga pada saat itu Yadid sangat ingin memiliki seorang guru yang mana guru tersebut itu juga pandai ngaji ya, atau imam ya. Jadi pada saat itu merasa ingin menjadi seperti imam-imam Masjid Agung Al-Hikmah dulu ya. Kenapa? Karena pada saat itu kan di masa-masa belum pandai apa-apa ya, belum pandai, kita bisa dikatakan belum pandai membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau melihat imam-imam yang masjid besar gitu sudah merasa itu udah seperti imam-imam Mekah gitu. Nah, jadi terinspirasilah dari situ sehingga pada saat itu merasa dari diri pribadi itu ingin menjadi seperti mereka, tapi bagaimana ya caranya gitu ya, karena dulu belum pernah punya seorang guru. Tak lama kemudian tanpa disadari datanglah seorang guru di dalam masjid tersebut, yang mana masjidnya itu berada tidak jauh dari sekitar rumah Yadid sendiri gitu. Jadi kebetulan seorang ustadz itu dia orang tuanya itu ketua masjid, dan dulu awalnya Yadid memang segan sih sama ustadz tersebut karena nak negur tuh masih malu, cuman ingin belajar itu melewati penyampaian kepada orang tuanya, karena orang tuanya itu kan ketua masjidnya sudah lama. Jadi sama Yadid itu sudah sering saling bicara gitu. Jadi beliaulah yang akan menyampaikan bahwa anak beliau itu udah seorang hafiz Quran gitu, seorang hafiz Quran, bentar lagi mau menyelesaikan kuliah hafiznya di Jakarta gitu. Jadi agak-agak waktu itu beliau pulang sesekali ke Tanjung Pinang, dan ketika beliau pulang sesekali Tanjung Pinang, dan pada saat itulah Yadid juga memberanikan diri bahwa ingin belajar dengan beliau waktu itu. SMP itu ya Bang? Itu waktu SMP betul. SMP pas awal-awal hijrah ya gitu ya, awal-awal hijrah. Nah kemudian ketika jumpa beliau itulah awalnya beliau itu sempat mendengarkan Yadid lah gitu ya, ngaji ya. Pada saat itu yang Yadid bacakan surah An-Naba waktu itu. Kenapa? Karena itu style PD aja gitu, karena surah An-Naba yang dibacakan itu surah An-Naba yang sudah Yadid dengar hari-hari gitu. Jadi kalau masalah tajwidnya itu emang udah bagus dari sananya, dari ayat yang dihafalin, padahal aslinya memang gak paham tajwid sama sekali waktu itu. Jadi ketika waktu baca itu Ustadz itu malah
bagus, kamu bagus bacanya, sekali di hari esok kok kacau gini gitu. Karena Waktu pas itu ganti seperti surat itu. ya. Ya betul. Betul. Pas ganti surat Pas langsung ganti kacau. surat, kacau. Nah kemudian Ustadz itu memberikan waktu, memberikan waktu setiap subuh gitu, subuh hari 2 minggu sekali, seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Seingat Adit kalau nggak salah itu Selasa subuh sama entah hari Kamis subuh gitu ya. Minimal ada hafalan sedikit yang perlu ya dihafalkan. Nah jadi ketika waktu pertama kali praktek surah An-Naba itulah lanjutkan dengan ayat yang baru, ini masih hancur katanya gitu. Jadi Adit ini belum layak untuk menghafal Al-Quran sebenarnya. Karena posisinya di situ harus belajar tahsin. Nah kemudian terdengarlah kabar bahwa Ustadz tersebut membentuk lembaga bimbingan Al-Quran di Timur, di Batu 13. Jadi sempat ya Adit itu sedih kenapa? Karena Ustadz itu mulai aktif di sana setelah dia udah selesai pulang dari Jakarta ya, udah menyelesaikan kuliah agamanya, kuliah tahfiznya mungkin. Jadi Adit itu dulu karena terlalu kecil ya, jadi kalau mau berkendara ke situ tuh agak sulit gitu. Nah kemudian makanya waktu itu sering ngajar ngaji. Tapi sebelum ngajar ngaji itu sebenarnya Adit itu memperjuangkan untuk membenarkan bacaan itu melalui via BBM terhadap Ustadz tersebut. Dulu masa itu masih zaman BBM gitu. Benar. Nah jadi Ustadz itu menyampaikanlah bahwa Adit itu waktu itu setelah surah yang dibacakan selanjutnya dia membenarkan bacaannya melalui via BBM loh gitu. Dia murid pertama di Tanjung Pinang. Jadi waktu itu dia mendengarkan ayat-ayat yang Adit bacakan itu via BBM dengan istrinya. Itu Adit sudah introspeksi diri. Kenapa? Karena apa yang menjadi kesalahan pada Adit waktu disampaikan kepada Ustadz ini baca ayat suci Al-Quran. Yang pertamanya bagus kok yang keduanya itu nggak bagus kan? Karena memang kita mengandalkan hafalan yang kita dengar di YouTube tadi gitu. Oh ternyata disitulah Adit mengingat bahwa ternyata dulu waktu masa-masa Adit itu ngaji di TPA itu udah pernah diajarkan sama guru sebenarnya masalah bagaimana hukum ikhfa, hukum idgham bi gunah, idgham bila gunah, iqlab dan lain-lainnya. Nah, setelah Adit dengar-dengar terus, ternyata mungkin ini gitu. Yang dibacakan itu nun mati bertemu huruf ikhfa itu ditahan, misalnya didengung lah atau gunnah gitu kan. Sebenarnya pendengaran dari murotal ayat-ayat Al-Quran di YouTube itu juga mendukung kita dan mendorong kita sendiri untuk kita introspeksi diri. Mungkin ini gitu. Dan kemudian Adit juga nggak bisa merasa Adit akan benar setelah mendengarkan ini. Adit harus tetap bersama guru dan didampingi oleh guru. Kemudian nggak bisa menjumpai Ustadz tersebut, sehingga Adit langsung via BBM waktu itu. Ustadz, Adit mau membacakan surah Al-Mulk waktu itu ya. Kemudian silahkan gitu. Ini sesudah Adit hafal ini. Hafal Al-Mulknya, tolong disimain ya Ustadz, Adit bilangkan. Setelah Adit bacakan, kemudian alhamdulillah beliau mengatakan ini sudah bagus kata dia. Tapi Adit masih merasa belum puas waktu itu. Kenapa? Karena posisinya hanya sebagai pendengaran, lihat dari YouTube, tapi belum didampingi seorang guru. Akhirnya waktu itu datanglah seorang yang ingin belajar ngaji untuk minta ngajar ngaji anaknya. Jadi waktu itu Adit belum pernah mengajar ngaji Kak Eja. Belum pernah ngajar ngaji, tapi dengan satu rumah yang minta belajar ngaji dan itu kawan dekat. Disitulah Adit baru pertama kali mengejar anak-anak. Ya udah setel PD waktu itu cobalah ngajar anak-anak. Satu anak ternyata dari satu rumah itu menjadi dua rumah menjadi 3 rumah gitu kan. Sehingga ya mungkin waktu ngajar itu kan rumah-rumah terdekat ya, rumah-rumah terdekat. Tapi waktu itu juga ada diberikan rezeki juga gitu, diberikan rezeki.
Tapi dulu karena Yadit masih SMP, Yadit juga orangnya kurang jajan pakai uang tersebut gitu. Jadi uang ini kemana gitu bagusnya gitu kan, kalau memang ada. Jadi dulu itu kalau melihat uang 50.000, 100.000 itu udah besar gitu. Benar. Sementara Yadit dulu masih tinggal sama orang tua, makan masih di rumah, motor juga nggak punya gitu kan. Jadi bensin pun tidak SMP terpakai. lo megang Itu waktu 100.000 itu SMP. gede banget sih. Udah besar. Jadi sempatlah berpikir sepertinya Yadit ini layaknya ini. Pertama belum terpikir. Jadi dengan 3 rumah itu, waktu itu ada kegiatan bersepeda santai. Jadi setiap kegiatan bersepeda santai itu selalu ada kupon-kupon berhadiah sepeda gitu kan, ada kulkas. Jadi selama Yadit ikut kupon-kupon itu, dari dulunya nggak pernah mendapatkan hadiah ya. Tapi ketika udah masa Yadit ngaji, udah ngajarin ngaji, dapat sepeda waktu itu, dapat sepeda. Alhamdulillah dapat sepeda. Jadi mikirnya tuh ini dapat sepeda ini ternyata bisa jadi bukan 3 rumah lagi yang Yadit ngajarin, ini udah 10 rumah lebih gitu, 10 rumah lebih. Karena perjalanan pakai sepeda agak cepet kan, bisa selang-seling ngambil rumah. Lalu waktu itu terkumpullah sekian beberapa banyaknya rezeki dari situ ya, karena mungkin itu dari orang yang memberi, bukan Yadit yang menentukan. Karena ya kita tak heran lah kalau manusiawi pasti seperti itu. Nah lalu Yadit kumpulkan uang itu, terkumpul mencapai 5 juta rupiah, sehingga Yadit belilah motor waktu itu. Kenapa? Karena Yadit sudah dikode dengan ustadz tersebut. Jadi ustadz itu melalui via BBM itu sudah sudah merasa ini Yadit ini layak ngajar di sini gitu, ngajar di sini dan agak-agak sedikit menuntut ilmu lagi agar lebih mengetahui. Nah kemudian Yadit beli motor ya 5 juta waktu itu masih Supra Badai itu kan. Supra Badai. Itu pas beli motor SMP itu masih SMP. Masih SMP kelas 3 SMP. SMP udah bawa motor ya. 3 SMP. Nah 3 SMP tuh ya Yadit udah beli motor. Dan kemudian di situlah Yadit bisa ngajar di kilometer 13, yang mana di situ enaknya memang ngajar sambil belajar di situ. Jadi sambil Yadit nuntut ilmu, ternyata pemasukan Yadit ini lebih tinggi lagi waktu itu, karena posisinya dari kita ngajar rumah-rumah pribadi bertambah jadi mengajar suatu lembaga gitu, yang diberikan operasional juga gitu. Nah disitulah akhirnya terjadilah Yadit itu saling ikut kegiatan kegiatan rumah tahfiz sama teman-teman yang lain juga ya gitu. Nah, kemudian pada saat itu aktif dengan ustadz tersebut. Nah di masa itulah waktu itu Yadit itu sempet selang-seling waktu di situ juga. Awal-awal Yadit masuk di Masjid Agung Al-Hikmah waktu itu. Masjid Agung Al-Hikmah itu ngapain Bang Yadit di sana? Nah dulu awalnya itu kan waktu ngajar di lembaga itu masih tinggal di mes polisi ya. Dulu mes polisi sama orang tua, karena orang tua pas pula di masa itu pensiun. Ketika orang tua pensiun pindah rumah, Yadit langsung tinggal sendiri di masjid. Gitu. Itu usia berapa Bang? Itu ketika 1 SMA. Wow, 1 SMA udah misah SMA ya? Sudah di masjid. SMP aja udah beli motor. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi pas masa ngajar di lembaga itu, Yadit sempat bermainlah sama petugas Masjid Agung, karena yang mana petugas-petugas itu dulunya guru-guru TPA Yadit sendiri ya. Kenapa? Jadi waktu itu Yadit sempat berpikir kayak mana ya Yadit ini bisa mendekati para imam-imam ini lagi, bisa dekat sama mereka. Sementara Yadit dulu waktu ikut TPA degil gitu, sering ngejik-ngejik mereka gitu kan. Artinya ya nggak serius kan ngaji. Mereka taunya nih Yadit ini dari dulu degil aja gitu. Waktu zaman TPA itu ya itu tunggang-tungging dan nggak longgok sana gitu kan. Tapi akhirnya
ya itulah semakin kita remaja semakin hilang degilnya ya, degilnya semakin hilang, sadar lah, semakin menyadari. Kemudian Yadit aktif di Masjid Agung Al-Hikmah. Jadi Yadit sempat mengidolakan sih muazin Masjid Agung Al-Hikmah dulu itu, dan imam-imam situ. Sempat berdoa dulu, malah berdoanya, ya Allah, Yadit ingin seperti mereka di Masjid Agung Al-Hikmah. Tapi ternyata sekarang dapat pula di situ gitu. Dikabulkan ya. Malah terjadi di situ sekarang. Nah, kemudian itu pas Bang Yadit masuk Masjid Agung itu SMA. Abang mungkin sholat di sana terus gitu ya? Sholat di sana terus, betul. Terus ngikutin, mungkin nggak habis sholat langsung pulang, bener-bener apa sih namanya tuh? Iya, berinteraksi di situ, sama orang gitu sana. Jadi kalau misalnya orang setelah Isya itu jam 8 langsung pulang, mungkin Yadit bisa-bisa jam 10 pulang di situ. Iya. Pulang. Tapi itu awal jadi imam mungkin ya? Nah itu dulu itu kalau bicara masalah ya dulu kan belum pernah jadi imam. Dulu Yadit itu hanya tes sebagai muazin aja. Jadi Yadit sempat nekatkan diri. Sempat dulu itu di hadapan muazin itu dulu. Abangnya Yadit tuh udah tahu, abang kandung sendiri ya, udah tahu nih Yadit nih berbakat gitu kan. Cuman mungkin Pak muazin tersebut itu karena belum pernah melihat Yadit azan atau gimana atau ngaji ya, ragu mungkin kan, jadi dia diam aja karena daripada Yadit nanti azan ternyata kacau, jemaah sana komplain pula gitu kan. Benar. Ternyata Yadit mempedekan diri, azan pura-pura di depan dia. Akhirnya dia bilang terus gitu, terus coba di belakangnya azannya, oke, azan di belakang tuh azan tes. Setelah azan ya udah, waktu itu Dit, besok bapak tugas full Sabtu Minggu azan, nanti Isya coba azan ya gitu kan. Ya udah Pak, insya Allah lah ya di azan kan. Nah waktu pertama azan itulah grogi waktu itu. Isya tuh ya. Sholat Isya di Masjid Agung. Dah akhirnya tak lama kemudian waktu masih satu SMA ya, waktu masih satu SMA itu Yadit sempet dijadikan cadangan. Artinya Yadit menjadi kepengurusan Masjid Agung Al-Hikmah dulu. Ya udah, Yadit disampaikan sama petugas di situ sambil ngajar ya di lembaga Al-Qur'an Batu 13 itu ya, kilometer 13. Yadit jadi pengurus sekarang. Sampai saat ini. Sampai saat ini jadi pengurus, dan sekarang Yadit tugasnya adalah membantu kami sebagai muazin. Jadi ketika muazin berhalangan, usahakan ya kalau dapat Yadit bisa membantu, karena Yadit punya potensi untuk berpartisipasi dalam kepengurusan masjid waktu itu. Itu Bang Yadit paling muda nggak di situ? Paling muda ya. Nah kemudian tak lama kemudian ada rapat bahwa Yadit ini mau dijadikan muazin tetap, karena posisi muazin yang inti itu diangkat jadi imam waktu itu. Itu masih berat ya pertama kali, karena merasa waktunya itu kayaknya sulit gitu kan, karena sistemnya ngajar apa gitu. Tapi setelah Yadit jalani ya biasa aja gitu ternyata. Kalau muazin tetap gitu dia dari subuh sampai isya gitu harus azan gitu. Kalau muazin tetap itu di situ kan muazin nggak hanya satu Kak Eja, tapi muazin itu kan ada 2 atau 3, sekarang udah 3. Tapi muazin tetap itu dia dijadwalkan waktunya, tapi dia tetap gitu, dibagi waktunya gitu. Sekarang muazin tetap. Nah posisinya juga sekarang kalau misalnya imam berhalangan, kami selaku muazin ini kalau misalnya memang bisa untuk jadi imam, kami disuruh untuk membantu gitu. Makanya sekarang jadi imam, yang dibilang imam muda kalau kata orang ya. Jadi penyampaian dari ketua masjid itu kami dikaderisasi lah, dikader akan menjadi penerus untuk ke depan. Cuman sampai saat ini Yadit juga belum bilang sama Pak Ketua kan kalau Yadit memang udah bangun masjid sama yayasan lagi sama abang kandung kan. Karena kalau udah terbangun nggak di situ lagi. Oh jadi sekarang Bang Yadit bangun masjid lagi? Ada bangun masjid? Iya, dari yayasan itu kan
pembangunan masjid dulu. Yayasan yang sekarang ini beda sama yayasan yang abang ngajar yang ikut Ustadz? Beda karena ya? kalau misalnya yayasan yang waktu ngajar itu kan punya orang, itu punya ustadz itu dulu masih belum terbentuk yayasan kayaknya, itu masih lembaga-lembaga di ruko-ruko perumahan aja. Sekarang udah punya sendiri. Mereka udah terbentuk yayasan sekarang, dan Yadit juga punya yayasan tersendiri sama abang kandung sendiri. Masya Allah. Jadi abang bikin lagi yayasan itu dengan abang kandung. Ya betul, karena itu kan juga proses juga itu. Iya, dari yayasan itu 5 tahun juga prosesnya itu, dari TPA kecil-kecilan, masih batako waktu itu. Di mana sekarang yayasannya, Bang? Sekarang yayasan itu berada di Jalan Garuda kilometer 8. Udah berapa tahun itu jalannya? Jadi yayasan itu sudah sekitar 4 tahun. Tapi prosesnya sih semua itu kalau dihitung dari TPA kan 5 tahun. Tapi berawal dari TPA ke yayasan itu setahun kan terlangkau itu. Jadi sisa 4 tahun sampai saat ini gitu. Itu prosesnya memang panjang karena memang bisa dikatakan zaman-zaman TPA itu juga terharu lah ya. Terharunya tuh dari TPA yang kecil tipe 36 batako yang belum ada apa-apanya, cuman hanya ada 6 murid, tapi sekarang alhamdulillah menjadi pembangunan besar gitu. Iya, bisa. Itu tadi. Berapa muridnya sekarang, Bang? Nah, kalau mengenai TPA itu kan rumahnya kan tipe 36. Tipe 36 itu kan sebanyak-banyaknya murid pun nggak muat juga gitu. Bener. Jadi tetap ya ditetapkan segitu memang muridnya, tapi murid itu akan menjadi pemancing suatu masa, pemancing ketika Yadit sudah terbangun yayasan di sana, anak-anak itu akan dipindahkan ke atas, ditempatkan di rumah tahfiz yang baru, sehingga nanti orang-orang yang dari luar mau belajar rumah tahfiz udah ada anak murid di situ. Itu dipungut biaya juga nggak, Bang? Mengenai dulunya sih sebenarnya ini yang TPA ya, TPA. Jadi dulu itu Yadit waktu muda sempat berpikir waktu buka TPA ini kayaknya tuh berpikiran masalah biaya, maksudnya tuh maksudnya tuh gimana ya? Dulu tuh kan masih zaman-zaman terpikiran ke situ ya. Masih salah-salah niat sedikit lah gitu. Wajar lah gitu kan. Agak-agak salah niat. Jadi Yadit sempat berpikir ya udahlah, Yadit pengen bangun aja lah sendiri, bisa maksudnya tuh bisa buat lokal sendiri aja lah gitu. Karena posisi di lembaga tersebut anak-anak pembayarannya sekian, Yadit pasti juga bisa nih. Gitu, artinya Yadit jadi guru di lembaga itu, tapi ketika Yadit buka sendiri, Yadit bisa juga gitu. Bisa juga anak-anaknya cuma 12 orang, pembayarannya sama dengan yang di situ, tapi Yadit sendiri gitu. Iya, benar. Masih salah niat waktu itu, masih salah niat, tapi Yadit waktu itu ketika Yadit buka, Yadit bingung. Waktu Yadit mentakarkan harga dari kegiatan TPA itu mau Yadit buat kayak tahfiz dan tahsin waktu itu ya. Awalnya tuh 100.000 dulu, 100.000, tapi nggak ada yang daftar, belum ada yang daftar. Mungkin ini sebagai Allah berikan kesadaran teguran ya. Niat Anda salah nih Yadit. Kenapa? Karena waktu itu Yadit udahlah, cobalah turunkan aja lah 50.000 gitu. Ternyata masih juga nggak ada gitu. Ya udahlah 30.000 ya udah, berarti kalau udah 30.000 ini bukan menjadi tahfiz dan bukan menjadi yang tempat ngaji profesional lagi, artinya sama-sama seperti TPA yang lain-lainnya gitu. 30.000 itu barulah banyak yang masuk waktu itu. Nah kemudian dari 30.000 itu pun juga nggak semuanya yang bayar. Ya udahlah, Yadit berpikir seperti inilah waktu itu. Ya mungkin udahlah, anak-anak tuh ngaji aja lah. Mungkin suatu masa kalau kita memang jalankan aja, Allah berikan rezeki lagi gitu. Karena kenapa Yadit juga di posisi memang anak-anak waktu itu juga banyak yang kurang mampu, tapi diselingi dengan kebahagiaan ngajar mereka gitu. Karena mereka itu ketika belajar ngaji,
mereka tuh hormat pada gurunya, santun gitu. Itu yang membuat Yadit itu menjadi bahagia dengan mereka. Jadi artinya ketika Yadit udah nggak datang di rumah TPA itu, ketika Yadit udah nggak jadwal ngajar, pasti Yadit merindukan mereka. Iya. Ya udahlah, sekarang nggak mikir-mikir masalah pendapatan lah gitu. Iya. Sekarang anak-anak tuh ngaji aja, masalah kurang mampu atau tidak itu nggak Yadit pikirkan lagi. Ya udah, yang penting semangatnya mereka untuk ngaji gitu. Akhirnya alhamdulillah pada masa itu Yadit pas buka TPA ada salah satu lah tokoh di Tanjung Pinang, mungkin kita kenal juga tapi nggak perlu Yadit sebutkan lah namanya. Dan beliau itu waktu itu di masa Lebaran sempat Yadit ke rumahnya, bicaralah tentang mengenai masalah ngaji-ngaji. Jadi kalau orangnya kalau jumpa Yadit ini nggak jauh dari bicara masalah sikit-sikit Al-Quran, ngaji gitu kan. Sama kayak Kak Eja juga. Iya. Santai aja gitu ya Bang. Nah ternyata terinspirasi ingin belajar waktu itu. Karena Yadit bicara-bicara tentang hal-hal pembenaran bacaan waktu itu. Nah ketika itu beliau ini kan adalah seorang pejabat. Jadi beliau melihat Yadit buka TPA di Batu Lapan itu mungkin tertarik melihatnya, terpanggil gitu. hatinya. Cuman beliau ini kan belajar ngaji waktu itu ya sama Yadit ya. Kemudian Yadit waktu itu ngajarkan beliau, pasti adalah beliau itu nanya-nanya gimana murid di sana udah berapa sekarang. Itu bulan pertama sekian 10 misalnya, bulan kedua ada berapa nih, berapa sekarang muridnya, sekian, sampai muridnya 40. Ketika bulan keempat baru beliau bilang, gimana kalau kita bangun yayasan aja, murid udah banyak itu, bagus di situ, cari aja tanah biar abang sedekahkan untuk bangun lokal dan kita belikan tanah. Karena beliau itu masih, karena masih ada rezeki untuk membantu gitu. Ya udah waktu itu sempat Yadit bahagialah mendengar kisah itu. Yadit diskusilah sama abang kandung, bang inilah beliau ini kan nanya masalah TPA tadi. TPA itu muridnya semakin banyak, Dapatlah rezeki ya Bang. Jadi beliau ini ngajak bangun yayasan, bagaimana? Abang kandung Yadit sendiri bilangnya kemarin, ya udah kita coba aja, kita bangun, kita carilah tanah di situ. Kebetulan di depan TPA itu kan ada tanah kosong besar, 8.000 meter luasnya, pas di depan rumah Yadit. Jadi Yadit nih TPA-nya di sini, rumah Yadit di sini, rumah kedua orang tua, tapi di atasnya itu Yayasan. Tanah yayasan ya waktu itu, tanah yayasan. Itu kalau tidak salah pemilik tanah yayasan itu ibu ini gitu, kalau nggak salah. Coba kita carilah nomornya, kita mau beli tanah di situ. Niatnya pertama beli Kak, gitu. Intinya kita waktu abang udah nggak menetapkan harga untuk yayasan, ada aja rezekinya. Betul, Nah benar. tadi juga Bang Yadit bilang kan kalau misalkan abang juga nah kalau pas kori itu Bang gimana? Awal mula abang jadi kori. Awal mula jadi kori ya, oke. Awal mula jadi kori itu juga memang awalnya Yadit itu ya dari awal lembaga tadi, belajar di situ ya Bang ya. kan Yadit aktif sama ustadz Yang Yadit belajar itu kan. Ketika itu ada perkumpulan para ustadz itu juga termasuk, saling berkumpul. Jadi Yadit ini dianggap memiliki potensi untuk menampilkan ngaji waktu itu. Akhirnya ada salah satu organisasi keagamaan yang mana organisasi tersebut nih udah tidak asing lagi waktu itu. Jadi organisasi ini sering mengundang ustadz besar. Jadi di zaman itu organisasi ini dia ngundang Ustadz Abdul Somad. Pada masa Ustadz Abdul Somad itu belum terkenal seperti sekarang ya. Tapi dulu acaranya di Pamedan itu udah ada 1/4 orang yang nonton. Kenapa? Karena posisinya kan Ustadz Abdul Somad itu kan
dia kan dari Riau, bukan dari orang Kepri. Jadi wajar saja orang-orang ini masih aktif nonton. Dan di situ ada perkumpulan para ustadz. Dan waktu itu ustadz inilah kemarin mendorong Yadit untuk biar anak santri saya aja ngisi acara. Akhirnya Yadit coba ngisi acara pertama di situ. Waktu sekali itu mereka langsung besok-besoknya setiap ada acara lagi Yadit lagi nih panggil. Jadi sampai sekarang ya diundang-undang terus. Jadi Yadit merasa seperti ini kayak aja. Oh ternyata ngisi acara ini bukan karena Yadit ngajinya juga bukan bagus banget gitu ya. Tapi karena Yadit ini dulu itu aktif seperti kekeluargaan dalam organisasi tersebut gitu. Jadi Yadit rasa memang misalnya Kak Eja nih punya adik kan, daripada orang lain ya mending adiknya gitu. Jadi dulu Yadit itu bergaul sama abang-abang organisasi itu seperti adiknya, adik benar. Sendiri. Jadi mereka mungkin merasa ya udahlah daripada orang lain adik kita aja lah gitu. Nah disitulah yang ilmu yang Yadit dapatkan bahwa sebenarnya bukan karena kebagusan, kemerduan, kekerenan, tapi intinya kena organisasi itu sih keluarganya. Kita tuh dekat sama mereka, artinya kita tuh berbaur ya. Berbaur itu juga menjadi poin, menjadi poin bahwa ya kita aktif di situ jadinya. Nah, ketika acara UAS waktu itu seluruh ustadz nonton. Nah, di situ ada setiap mereka ngisi acara, mereka ingatnya tuh Yadit aja gitu, Yadit gitu ya. Nah, kemudian nih Bang Yadit. Apa namanya, sebelum abang hijrah, kita balik lagi nih, sebelum abang hijrah dulu tuh kan abang bilang ya Bang degil deh, sedegil apa sih emang Bang Yadit? Ya dulu tuh kan Yadit nih kan degilnya tuh kan masa-masa ikut dancer itu masih banyak fans ya. Ikut dancer Bang Yadit? Nggak, dulu tuh ya pernah ikut. Maksudnya tuh degilnya tuh degil anak-anak tuh biasa lah, gimana anak-anak kan kalau degil kan. Dulu di masa-masa itu juga aktif nari dance dulu gitu dulu ya? Kayak gitu dulu memang kayak gitu. Masih lincah lincah, masih kayak mana ya ibaratnya. Intinya namanya anak kecil ya Bang ya, anak kecil suka dance gitu. Dance apa dulu abang suka itu? Dulu kalau dari grup dance itu terinspirasinya dari Jabawokis dulu. Jabawokis. Wow, iya. Itu tapi pernah tampil gak dulu dance? Pernah, paling sering juara malah. Kalau grup itu sering juara malah. Tapi terus pas Bang Yadit berpindah, maksudnya hijrah gitu, kaget gak sih orang? Dit lu nggak? Kalau orang-orang yang dulu mengetahui Yadit ini anak dancer itu, mereka kaget lah ya. Jadi mereka jadi dulu tuh perbandingannya tuh jauhnya tuh dulu di masa dancer masih kecil, paling kecil itu banyak fans kakak-kakak. Jadi kalau misalnya datang itu berkerumunan tuh mungkin gitu, cuit pipi gitu kan. Ketika sekarang ya nggak bisa lagi seperti itu. Oke Bang Yadit, nah ngomong-ngomongin Kori lagi, boleh nggak sih aja denger Korinya sedikit nggak sih Bang? Kori, Iya. Boleh. Boleh Bang, silakan. Mungkin ini Yadit bacakan ayat yang waktu pertama kali aja yang Yadit pernah. Yang Anaba tadi. Mungkin bisa. Boleh. Tapi mau sampai habis atau gimana? Nggak usah. Habis, beberapa ayat aja mungkin. Tapi nggak boleh ya Bang ya, harus sampai habis gitu. Nggak, kalau Anaba itu kan ya udahlah, kalau mau beberapa ayat nggak masalah. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله Ih, العظيم. merinding aku, ya ampun. Ay, Masya Allah, ya ampun. Jadi ambil di tengah aja ya. Bang Yadit, nah untuk motivasi abang apa sih untuk anak-anak zaman sekarang nih bang? Biar mungkin bisa juga terinspirasi sama abang gitu. Ya mungkin kalau motivasi anak-anak muda, misalnya ada anak muda yang ingin seperti Yadit lah gitu ya, mungkin jangan apa, ibaratnya tuh Yadit merasakan mungkin ada anak-anak muda itu yang seperti Yadit tapi masih diam ya gitu ya. Harapan Yadit tuh, motivasi terhadap mereka tuh harapan Yadit jangan pernah takut untuk nampil aja gitu, jangan pernah diam untuk nampil. Jadi tampilkanlah apa yang mereka bisa, walaupun banyak orang lain yang ilmunya lebih tinggi daripada mereka. Karena apabila mereka berani menampilkan diri tapi dengan niat yang lurus, insya Allah kedepannya akan mendapatkan keuntungan yang tidak bisa diduga. Artinya rezeki yang tanpa kita ketahui. Jadi artinya yang tadinya mereka berniat syiarnya sebatas ngaji, ya siapa sangka tiba-tiba mereka bisa bangun dakwah, bangun sekolah Islam, sehingga dakwah itu lebih besar gitu. Sama seperti Yadit dulu kan, kalau misalnya waktu belajar sama seorang guru, ngajar di tempat seorang guru, ketika Yadit sekarang mendapatkan rezeki bisa
Yang buka di tempat rumah tahfiz sendiri atau yayasan sendiri, pahala itu mengalir kepada guru tersebut benar. gitu. Keren banget, makasih banyak nih Bang Yadit udah mau dateng, ya ampun tadi merinding. Sebenarnya aku mau nambah tapi kayaknya waktu nggak bisa lagi. Makasih banyak ya Bang ya. Nambahnya mungkin di kedai kopi boleh, besok bisa. boleh ya, bener ya Bang. Oke, makasih banyak Bang Yadit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.